dari lancip di hari sejak ayeuna sampeun jajan. Yang kita nikmati hari ini adalah ikhtiar dari para pendahulu kita yang kita muliakan dan kita hormati. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebaikan dan kejayaan dari generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, SAPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan teman-teman semua yang menonton video ini. Saya Disa Putri Hapsari dari B4 Administrasi Perkantoran kelas A Gunung Kidul Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menganalisis kepemimpinan yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto selaku Wali Kota Bogor. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semua yang menonton video ini. Nah, ini merupakan Dr. Bima Arya Sugiarto. Teman-teman juga pasti nggak asing ya teman-teman mengenal mukanya, mengenal senyumannya. Ya, Bima Arya Sugiarto ini merupakan Wali Kota Bogor. Ia lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 17 Desember 1972. Nah, Bima Arya Sugiarto ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Bima Arya memiliki ayah yang menjadi seorang perwira bernama Tony Sugiarto dan ibunya bernama Melinda Susilarini. Bima Arya mempunyai istri bernama Yani dan Ardian dengan 2 orang anak. Nah, yang pertama yaitu ada konsep kepemimpinan, elit masyarakat. Elit masyarakat yang pertama ada pendidikan. Dari awal dari menduduki sekolah dasar, Bima Arya ini memang sudah bersekolah di sekolah negeri teman-teman, yaitu di SDN Negeri Polisi 4 Kota Bogor. Nah, setelah lulus dari SDN Polisi 4 Bogor, beliau melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Kota Bogor yang akademinya itu udah dynasty teman-teman. Terus setelah lulus dari SMP Negeri 1 Bogor, Bima Arya ini melanjutkan lagi di sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 1 Kota Bogor. Di mana memang SMA Negeri 1 Kota Bogor itu memang benefit yang terkenal kepintarannya dan lain sebagainya. Terus juga setelah lulus dari SMA, Bima Arya ini juga melanjutkan studinya di S1 Hubungan Internasional. Nah, tak kalah giatnya di bidang pendidikan, Bima Arya Sugiarto ini selalu melanjutkan studinya sampai S3. Jadi teman-teman, nah untuk bidang ekonomi, Bima Arya Sugiarto dalam menjabat sebagai wali kota, ia menerapkan program-program yang memang meningkatkan UMKM di Kota Bogor. Salah satunya itu ada program fix. Nah, di program fix ini, seluruh masyarakat itu bisa mengikuti pelatihan yang dimana pelatihan ini merancang wirausaha-wirausahaan di Kota Bogor untuk lebih bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Nah, untuk sanksi sosialnya, memang Bima Arya ini ramah kepada masyarakat, sering belusukan ke pasar-pasar, sering melihat lapangan secara langsung, dan memang Bima Arya ini tidak sistematis terus-menerus di dalam kantor. Gitu. Jadi, sanksi sosial di kalangan masyarakat, memang Bima Arya ini orang yang ramah terhadap masyarakat. Untuk kualitas fisiknya, Bima Arya ini sering berolahraga teman-teman. Setiap pagi dengan bawahan-bawahan para pejabat yang ada di balai kota itu, Bima Arya selalu olahraga kecil-kecilan seperti jogging di sekitaran Istana Bogor, terus juga bersepeda di sekitaran Sempur, lapangan Sempur, terus dan lain sebagainya. Dan selain itu juga Bima Arya menerapkan Kota Bogor sebagai Bogor berwarna. Terus untuk kualitas psikologinya Bima Arya sangat baik ya teman-teman, apalagi ketika Bima Arya dihadapkan satu masalah dan waktu itu
memang kondisi Bima Arya itu sedang terkena COVID-19. Nah, tidak salah untuk menyerang COVID-nya, tapi si Bima Arya ini berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan dia dengan cara menulis buku sampai merilis buku itu sampai bukunya laris terjual. Nah, yang kedua ada leading themes. Di sini kita bisa lihat teman-teman, leading theme itu di susunan hierarkinya wali kota itu sudah terstruktur organisasi, di mana pertama ada wali kota, terus nanti ada di bawahnya wakil wali kota, ada sekretaris daerah, terus nanti di bawah-bawahnya ada yang namanya asisten-asisten, seperti itu teman-teman. Nah, di sini perannya Bima Arya adalah mengontrol, evaluasi, terus juga mengkoordinasi antar asisten-asisten dan sekretaris daerah ini untuk mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik lagi. Oke, untuk yang selanjutnya di teori leadership itu ada macam-macam teman-teman. Ada transformation theory, ada judgment theory, ada trade theory, ada contingent theory, ada situational theory, ada behavioral theory, ada participative theory, dan ada transactional theory. Namun seorang Bima Arya dalam menjabat sebagai wali kota, dia menerapkan teori kepemimpinan itu lebih ke behavioral theory, yaitu empati, konsisten, dan jujur. Empati dalam artian, contohnya ketika memang Kota Bogor dihadapkan di situasi COVID-19 yang marak-maraknya tinggi, itu Bima Arya itu langsung berusukan ke orang yang terjangkit COVID-19 dengan membawa sembako, dengan membawa uang subsidi, seperti itu. Rasa empati Bima Arya itu memang tinggi di tengah masyarakat Kota Bogor. Nah, untuk yang kedua konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam hal menerapkan kebijakan. Ketika Bima Arya menerapkan suatu kebijakan, dia akan konsisten selalu tanpa ada terkait dengan pihak eksternal kayak gitu. Dalam hal misalnya ketika ada kebijakan yang digenap di Kota Bogor, Bima Arya tidak menghiraukan pihak eksternal yang dapat mengganggu kebijakannya. Bima Arya tetap konsisten dengan kebijakan yang akan diterapkan nantinya di masyarakat Kota Bogor, yaitu penerapan ganjil genap untuk kendaraan motor beroda 2 dan beroda 4. Yang terakhir itu konsep teori kepemimpinan dari Bima Arya, yaitu jujur. Jujur secara transparan, Bima Arya dapat melaporkan anggaran-anggaran dana di setiap bulannya itu melalui channel Instagram Pemkot Kota Bogor. Di situ bakal dilampirkan, di situ bakal ada live streaming Instagram. Itu Bima Arya menjelaskan terkait anggaran, terkait program-program itu secara transparan. Di situ bisa kita lihat bahwasanya Bima Arya ini menerapkan teori kepemimpinan yaitu jujur atau honesty. Oke, yang selanjutnya ada conflict and negotiation. Bima Arya ini memiliki kecerdasan sosial yang sangat baik yang ditunjukkan melalui aktivitas seperti melelang barang-barang pribadinya, dan hasil lelangannya itu diberikan kepada anak yatim piatu. Dan dia juga berani nih mengambil resiko dalam mengambil keputusan seperti pengendalian pungli dan parkir liar yang seringkali harus dilakukan. Berbincang dengan berbagai masalah organisasi di Kota Bogor, Bima Arya juga memiliki kepribadian yang dapat dipercaya, jujur, misalnya dalam transparansi dalam pengelolaan anggaran, ya seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, dan realisasinya itu melalui program-program yang dijalankan. Misalnya, selalu tepat waktu ketika bekerja di kantor, dengan menghadiri panggilan pagi setiap pagi. Bima Arya ini juga mampu mengkomodir rohani untuk berbagai pekerjaan penjelasan dalam menyelesaikan suatu proyek. Jadi, Bima Arya ini tidak lepas tanggung jawab dan artinya dalam menjabat sebagai wali kota, dia bertanggung jawab atas bawahannya kayak gitu. Ketika bawahannya sedang menjalankan suatu proyek berjalan untuk Kota Bogor yang lebih baik, itu akan dikontrol terus oleh Bima Arya.
Akhir-akhir ini Bima Arya juga mencetuskan satu inovasi di Kota Bogor, yaitu membuat alun-alun Kota Bogor merenovasi yang tadinya itu memang pusat wisata, namun akhir ini baru diresmikan dan menjadi alun-alun Kota Bogor. Selain alun-alun Kota Bogor, juga Bima Arya menambah inovasi untuk Kota Bogor dengan adanya bis Trans Bogor untuk mengganti sebagian angkot yang banyak di Kota Bogor. Untuk selanjutnya ada power politik. Bima Arya ini juga memiliki power yang sangat kuat, apalagi di bidang politik. Sejak ia masih menduduki di bangku sekolah, bangku kuliah, ia juga pernah menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa hubungan internasional HISIP Unpar. Nah, semasa menjadi mahasiswa, Bima Arya juga aktif nih teman-teman dalam kegiatan atau komunitas di luar kampus, seperti menjadi Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Anti Narkoba. Nah, setelah Bima Arya lulus dari masa perkuliahannya, ia juga melanjutkan karir di dunia politik, yaitu menjadi Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Bandung. Selain itu juga ia pernah menjadi Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia. Selain itu menjadi Ketua DPP Partai Amanat Nasional, dan sampai di tahun 2021 ini Bima Arya juga masih menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Oke. Yang selanjutnya ada leadership mind and heart. Leadership mind and heart ini yang pertama, Bima Arya memiliki pemikiran yang terbuka. Terbuka dalam artian ketika ada masalah yang dihadapi, ada problematika internal maupun eksternal, itu Bima Arya tidak hanya melihat dari satu sisi teman-teman. Nah, Bima Arya ini selalu melihat dari segala sisi, dan selanjutnya Bima Arya ini mengevaluasi, terus juga mengkoordinasi dengan bawahan-bawahannya terkait permasalahan yang terjadi. Jadi Bima Arya tidak memandang bulu, tidak memandang siapa orangnya. Jika memang itu menurutnya salah, memang menurutnya itu terdampak atau terkait dengan permasalahannya, itu akan ditindaklanjuti. Tuh. Untuk yang kedua itu ada good emotional intelligence. Terkait dengan permasalahan yang terjadi teman-teman sedang dihadapi oleh Bima Arya itu tidak gampang untuk terbawa atau terpancing emosi. Di sini Bima Arya dapat mensiasati dengan emosinya itu selalu gembira, selalu tersenyum, walaupun kita ketahui bahwasanya seorang pemimpin itu banyak masalah gitu ya teman-teman, banyak permasalahan yang masuk, banyak pikiran, banyak hal-hal yang harus dipikirkan, tapi salah satunya Bima Arya tuh bisa mensiasatinya dengan tersenyum, dengan selalu bergembira gitu ya. Seperti yang kita ketahui teman. Terus juga selain good emotional intelligence, Bima Arya juga self awareness lebih tinggi. Ketika Bima Arya merasakan lelah, merasakan letih, lesu, Bima Arya juga aware terhadap dirinya, seperti mungkin membaca buku dan olahraga itu tadi, berlari, bermain sepeda, ataupun sering kita lihat bahwasannya Bima Arya juga sering menghabiskan waktu dengan keluarganya ketika memang ada waktu luang. Mungkin itu salah satu cara Bima Arya untuk self-awareness terhadap dirinya sendiri. Oke, terkait pembahasan yang selanjutnya itu followership atau pengikut. Nah, dalam menjabat sebagai wali kota Bogor, Bima Arya selalu berperan aktif untuk mengarahkan para bawahannya untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Dia juga selalu menolong para bawahannya jika terjadi kesulitan, teman-teman. Seperti bawahannya itu ada yang sakit, bawahannya itu ada yang cuti tapi tidak masuk lagi gitu. Nah, Bima Arya selalu menelusuri bawahannya baik ke keluarganya maupun ke teman-teman terdekatnya.
Dia juga membantu untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi di lapangan. Bima Arya pun selalu safari lapangan terkait program-program kerja yang sedang dibangun atau dijalankan. Jadi untuk kepemimpinan Bima Arya dengan bawahan pengikutnya itu sangat baik ya teman-teman, relasinya. Tidak ada yang namanya flag-flagan ataupun ketidaknyamanan antara bawahan dan pimpinan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Di sini terdapat foto di mana Bima Arya ini sedang mengarahkan mobil-mobil bersama polisi. Nah itu, ini merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil dari sekian kebijakan yang terbaik, dari kemungkinan yang terburuk, Bima Arya dapat mengambil sebuah keputusan. Di masa krisis pandemi COVID-19, salah satu keputusan yang Bima Arya ambil yaitu mengeluarkan kebijakan kepada pemerintah kota untuk memberikan pembatasan yang ketat baik skala kecil maupun besar. Nah, kebijakan ini langsung diletakkan dengan beberapa pembatasan yang ketat di Kota Bogor, seperti yang kita lihat di sini merupakan pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi setiap ada kendaraan yang tidak sesuai dengan plat dan tanggal hari itu, maka oleh Bima Arya akan diputar balik. Nah, ini juga dapat kita lihat juga teman-teman. Bima Arya itu langsung turun ke lapangan tanpa menyuruh kandidat-kandidatnya aja. Terus selain ada pemberlakuan ganjil genap, itu juga ada razia masker setiap jalan besar di Kota Bogor. Terus setelah itu selain razia masker dan pemberlakuan ganjil genap juga ada menutup semua pusat perbelanjaan. Jadi setiap mal-mal yang ada di Kota Bogor itu memang ditutup teman-teman. Pada saat kemarin yang sedang Kota Bogor itu lagi krisisnya pandemi COVID-19 gitu. Semua pusat perbelanjaan itu ditutup, semua akses tempat-tempat wisata itu memang ditutup secara total dengan konfesnya masing-masing. Terus juga untuk tempat makan tidak diperkenankan untuk makan di tempat dan lain sebagainya. Itu sebuah keputusan yang dapat diambil oleh Bima Arya dari sekian kemungkinan yang akan terjadi dari kemungkinan yang terburuk. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.